Ada apa sih sama sistem pendidikan kita sekarang? Beberapa hari lalu ada postingan viral di TikTok, Instagram, sama Twitter yang nunjukin kondisi pendidikan di Indonesia. Yang bikin aku tertarik, banyak banget orang yang merasa relate sama postingan itu. Coba kalian bayangin ada anak SMA yang masih harus mengeja atau bingung hitungan dasar kayak 8 kali 4. Ini jelas bukan cuma soal anaknya, tapi gambaran dari sebuah sistem besar yang gagal ngasih pondasi dasar yang kuat buat murid-muridnya. Dan tentu aja kita harus tanya nih, apa yang salah? Kenapa pendidikan di Indonesia bisa sekacau ini? Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Sistem zonasi idenya bagus, prakteknya kacau. Sistem zonasi ini mungkin banyak dari kalian udah nggak asing ya. Intinya kebijakan ini dibuat supaya pendidikan lebih merata. Pemerintah mau setiap anaknya punya kesempatan yang sama buat masuk sekolah negeri, nggak peduli kaya atau miskin. Biar nggak ada lagi tuh istilah sekolah favorit. Tapi yang terjadi di lapangan ya agak kacau sih. Kita ambil contoh yang viral, sebuah analisis dari Ferry Wandi waktu dia ke Kota Malang. Ada 10 SMA negeri di sana, tapi 8 diantaranya itu numpuk di satu kecamatan aja. Efeknya ada kecamatan lain yang gak kebagian SMA negeri sama sekali. Anak-anak yang tinggal di daerah yang gak punya SMA negeri itu mau gak mau ya harus pilih sekolah lain, dan di sana tuh hanya tersedia SMK. Efeknya apa? Anak dari keluarga yang kurang mampu tapi berprestasi jadi makin sulit sekolah berkualitas karena dia rumahnya jauh dan hanya ada SMK di sana. Ada juga masalah lain dari sistem zonasi, yaitu prestasi siswa yang nggak dihargai. Jadi gini, di Jogja ada banyak kasus di mana siswa yang nilainya tinggi banget malah nggak bisa masuk sekolah favorit, cuma gara-gara kalah zona yang rumahnya jauh. Ini agak nggak fair sih. Bayangin aja ada anak di Jogja yang nilainya itu udah di atas rata-rata, pintar, rajin, tapi karena rumahnya nggak masuk zona sekolah favorit, dia malah nggak bisa sekolah di situ. SMA Negeri 3 Jogja dan SMA Negeri 1 Jogja misalnya, itu sekolah-sekolah yang selalu menjadi incaran siswa. Karena apa? Karena kualitas gurunya baik, fasilitasnya juga bagus, tapi dengan zonasi siswa yang punya nilai akademik tinggi nggak punya keistimewaan apa-apa. Jadi kondisinya tuh anak-anak yang selama ini capek belajar buat dapat nilai bagus malah harus menerima kenyataan kalau mereka itu kalah sama anak lain yang rumahnya deket di sekolah. Walaupun nilai anak itu sebenarnya jauh di bawahnya dia, bisa kebayangkan mereka pasti patah semangat. Mereka bakal mikir, buat apa sih belajar keras-keras kalau akhirnya malah kalah cuma karena masalah tempat tinggal. Ini bikin motivasi siswa tuh jadi hancur dan akhirnya malas belajar. Zonasi itu seharusnya kan memeratakan pendidikan, tapi di sini kondisinya karena fasilitas yang kurang bikin siswa berprestasi jadi tersingkir gitu. Oke, aku kasih contoh lagi. Aku sekarang tinggal di Bandung. Di sini zonasi nggak cuma bikin masalah soal prestasi ya, tapi juga bikin banyak orang akhirnya nekat memalsukan alamat mereka. Ini serius, di Bandung ini banyak banget kasus di mana orang tua nekat nyewa rumah atau ngontrak di dekat sekolah favorit, atau bahkan pakai alamat palsu biar anaknya bisa sekolah di zona sekolah unggulan gitu. Zonasi yang katanya adil ini justru ngasih celah buat orang-orang yang punya cara-cara lain untuk main curang. Bukannya mempermudah akses pendidikan, sistem ini malah bikin orang pintar jadi nggak punya akses, yang akhirnya kesempatannya diambil oleh orang lain. Intinya sih ada masalah di sistem zonasi, bukan sistem zonasinya yang jelek. Karena di negara maju it works itu banyak terjadi dan bagus gitu. Zonasi itu harus didukung support sistem yang sangat baik. Harusnya pendidikan itu bisa jadi jembatan buat mereka keluar dari kemiskinan, bukannya bantu mereka naik kelas sosial gitu ya. Ini cenderung akan nambah beban di masa depannya gitu. Nilai dikatrol, akreditasi jadi prioritas. Banyak sekolah yang sengaja naikin nilai siswa supaya kelihatan bagus di mata pendidikan. Demi apa? Ya tentu demi akreditasi. Padahal kemampuan siswa sebenarnya nggak segitu. Ini masalah manipulasi angka aja di dunia pendidikan nih kan bahaya banget. Dimana ada oknum sekolah dan guru cuma fokus buat naikin nilai rapor yang kelihatan bagus akreditasinya, tapi sebenarnya nilainya tuh nggak segitu gitu, nilainya tuh anjlok. Sebenarnya guru juga nggak bisa sepenuhnya disalahkan ya, karena guru juga kena tekanan masalah akreditasi dari pemerintah. Tekanan akreditasi dan nilai bagus ini akibatnya bikin nilai yang dikasih ke siswa itu bukan cerminan kemampuan asli mereka. Ini kan sayang ya, jadi ada nilai palsu gitu. Ini problem besar banget. Nilai palsu itu cuma jadi angka di atas kertas yang tanpa arti. Ya gimana caranya si siswa tuh tahu apa yang mereka harus perbaikin kalau nilainya terus-terusan dikatrol. Begitu mereka masuk dunia kerja atau pendidikan tinggi, mereka akan bingungan karena terbiasa hidup dengan standar yang palsu. Efek jangka panjangnya itu murid-murid nggak akan punya determinasi, motivasi, daya saing yang akhirnya menjadi bekal mereka di masa depan untuk punya hidup yang lebih baik. Menghilangkan ujian nasional atau standar tes bikin mindset siswa jadi males, nggak ngaruh apa-apa.
Salah satu masalah terbesar di pendidikan kita adalah mindset siswa. Aku sering banget dengar kalimat, malas belajar, besok ada ujian juga, toh nggak ngaruh apa-apa. Ini bahaya banget sih. Kalau semua siswa punya mentalitas kayak gini, gimana kita bisa menghasilkan SDM unggul? Padahal kan salah satu indikator Indonesia emas itu SDM-nya harus berkualitas lah. Sistem pendidikan kita sekarang terlalu fokus buat bikin semua siswa lulus. Terus gimana siswa bisa termotivasi buat belajar lebih keras kalau hasil akhirnya tuh sama-sama lulus tanpa usaha ekstra? Ya jelas jadi banyak yang malas buat belajar lah. Aku sadar kok pemerintah itu sebenarnya mau bikin sistem yang inklusif. Aku ngerti kok. Ini tujuannya mulia. Tapi efek jangka panjangnya ini banyak yang jadi kehilangan motivasi buat berkembang. Kalau yang rajin dan malas hasilnya sama, terus apa yang bikin mereka semangat buat belajar gitu? Kalau sistemnya cuma asal lulus ya udah, nggak ada dorongan buat jadi lebih baik dari sebelumnya. Kurangnya dukungan infrastruktur, zonasi tanpa persiapan. Sistem zonasi ini sebenarnya bisa banget berhasil kalau kita punya infrastruktur yang memadai. Tapi di Indonesia jauh dari siap. Sekolah-sekolah nggak tersebar merata, kualitasnya juga beda-beda jauh antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Jadi gimana kita bisa ngarepin zonasi ini berhasil kalau fasilitas dan kualitas pendidikannya aja nggak mendukung gitu? Di Bandung sekolah berkualitas itu rata-rata ada di kota, tapi masyarakat terutama generasi milenial atau angkatanku lah, itu udah susah banget beli properti atau sewa di tengah kota gitu. Masyarakat yang sudah berkeluarga biasanya berdomisili di pinggiran kota atau di Kabupaten Bandung yang secara fasilitas pendidikan tuh agak timpang ya, dan kelayakannya jauh lah dengan yang di kota. Padahal Bandung tuh kota yang besar gitu. Ini bayangin kalau ada ketimpangan di daerah lain. Nah ini akibatnya apa? Orang yang melek pendidikan itu penting tapi nggak punya uang jadi curang, ngakalin sistem. Misalnya pindah kakak hanya demi persyaratan, atau muncullah bibit-bibit untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, atau bahkan nepotisme gitu. Masyarakat yang tidak melek pendidikan menyekolahkan di tempat seadanya dan akhirnya hidupnya gitu-gitu aja. Di sini terjadilah ketimpangan sosial. Sistem zonasi di Indonesia tuh sebenarnya niatnya bagus banget. Tapi masalahnya kita nggak punya distribusi sekolah yang adil dan merata. Fasilitas di sini juga jauh dari cukup. Di Finlandia sistem kayak gini bisa sukses karena sekolah di sana kualitasnya sama rata. Di sini ya beda jauh lah. Kualitas sekolah favorit sama sekolah biasa itu bagaikan langit dan bumi. Meniru sistem pendidikan Finlandia itu cuma niru bentuknya, fasilitasnya mana? Sering kan kita dengar kalau pemerintahan Indonesia tuh suka bandingin pendidikan kita sama Finlandia. Di sana nggak ada ranking, nggak ada tinggal kelas, dan masuk sekolah tuh pakai sistem zonasi. Kenapa mereka berhasil dan kita gagal? Di Finlandia setiap sekolah tuh punya kualitas yang sama, guru-gurunya minimal S2 yang berkualitas dan gaji mereka tuh sangat-sangat layak. Jadi mereka bisa fokus ngajar dengan baik, gurunya bisa fokus ngajarin murid karena nggak perlu mikirin perut dan beban administrasi yang numpuk buat nambahin gaji-gaji mereka gitu. Di Finlandia kualitas sekolah dari satu daerah ke daerah lainnya tuh hampir sama. Jadi walaupun zonasi, siswa tetap dapat pendidikan yang berkualitas. Tapi di sini jauh banget bedanya. Kalau kita cuma ngadopsi sistem tanpa ngasih dukungan yang sama kayak di Finlandia, ya hasilnya akan beda jauh jelas. Nah korbannya siapa? Di sini korbannya guru honorer. Masih banyak yang digaji di bawah standar. Fasilitas sekolah juga nggak merata. Guru honorer yang digaji kecil tuh jadi tulang punggung pendidikan kita. Mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sering kita lupakan. Padahal kualitas pendidikan itu sangat tergantung sama kualitas guru. Kalau gurunya nggak sejahtera, gimana mereka bisa fokus ngajar dengan optimal gitu. Kalau kata Paul Freire, seorang filsuf pemikir keren di bidang pendidikan, dia bilang kalau percuma aja sistem pendidikan sebagus apapun jika kualitas ujung tombaknya tidak diperbaiki. Mereka ini adalah orang-orang yang pergi berperang. Mereka mendeliver sistem pendidikan kita langsung ke murid. Sistem gonta-ganti, nggak ngaruh kalau guru nggak berkualitas. Gimana mau mendidik anak yang berkualitas? Ya harus gurunya itu juga berkualitas, dan maka kualitas guru-guru itu jadi sangat-sangat penting. Ya analoginya gini lah, kayak kita mau masak resep dari chef terkenal gitu, tapi alat masaknya udah penyok, terus bahan-bahannya juga nggak lengkap. Resepnya sih bagus, tapi kalau alat dan bahannya nggak mendukung, ya hasilnya nggak akan bisa maksimal lah. Kesenjangan pendidikan, lo punya duit, lo punya sekolah yang bagus. Pendidikan di sini udah jadi komunitas banget, terutama yang berkualitas. Kalau kamu punya duit, kamu juga bisa dapat pendidikan yang lebih baik di sekolah swasta dengan fasilitas lengkap, gurunya keren-keren, berkualitas. Tapi kalau kamu nggak punya duit, ya siap-siap aja dapat pendidikan yang seadanya di sekolah negeri dengan minim fasilitas. Dan lebih sial lagi kalau rumahnya jauh dari kota. Beli rumah di kota dong biar dapat sekolah negeri yang bagus. Ya jelas susah dong. Harga rumah itu udah nggak masuk akal di tengah kota. Sewa rumah di kota aja udah mahal gitu harganya, apalagi beli. Intinya sih pendidikan di Indonesia tuh udah jadi barang mewah banget. Padahal seharusnya kan pendidikan itu jadi hak semua orang. Mencerdaskan kehidupan bangsa juga udah tertera di Undang-Undang Dasar. Kalau terus gini, kesenjangan antara yang mampu dan tidak itu akan terus membesar. Pendidikan harusnya jadi jalan keluar untuk kemiskinan, bukan malah jadi beban tambahan.
Kritik mulu nih, nggak ada solusi. Ini solusinya sih sudah banyak bertebaran di mana-mana dan opsinya juga banyak. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Ternyata ada satu negara ya yang significantly beda sama trennya tadi. Sama riset Sama riset yang lainnya ekonomi maju baru pendidikan kan. Nah ada satu negara nih yang pendidikannya dulu yang udah maju. Oke. Ekonomi dari sejak tahun 2012 gitu ya. Itu Vietnam. Vietnam itu PISA skornya udah tinggi sejak awal dia ikut kalau nggak salah 2012. Tapi ekonominya terus-terusan. Bentar lagi nyalip kita. Pendidikan itu kan pondasi untuk kualitas hidup jangka panjang. Sebagai orang yang dari kecil selalu mengambil sekolah negeri, sekarang kelihatan kok pas sudah masuk masa kerja mana orang yang punya semangat belajar dan setidaknya hidup oke. Sedangkan orang yang malas dan bodoh gitu ya, tidak belajar gitu, itu jadi orang-orang yang cenderung menyusahkan, hidup nggak jelas. Jadi bullshit lah ya kalau orang bilang sekolah itu nggak penting, sekolah itu scam. Ya buat kami yang tidak punya privilege itu nyata kok, nyata. Kita jadi pribadi yang seenggaknya nggak nyusahin masyarakat lah, fungsional di masyarakat.